Halo semuanya, selamat pagi. Saya Jainal Arifin. Di video ini kita akan membahas suatu artikel yang telah saya tulis dengan judul Liga Korupsi, Sarkasme Publik di Era Mega Korupsi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jainal Arifin dengan NIM 19240-216 dari kelas 19 330 jurusan Sistem Informasi Kampus Pontianak Universitas Bina Sarana Informatika. Pokok bahasan di video ini, yang pertama, latar belakang, analisis dampak, dan juga kesimpulan, dan juga untuk ajakan kepada teman-teman semua. Latar belakang membahas fenomena liga korupsi dan sebab kemunculannya, analisis dampak untuk menganalisis makna di balik sarkasme serta dampak positif dan negatifnya, dan juga di akhir untuk menyimpulkan temuan, dan juga untuk mengajak korupsi. Latar belakang fenomena liga korupsi. Kita harus tahu apa itu liga korupsi. Ini merupakan sebuah tren sarkasme yang populer di media sosial oleh para netizen. Masyarakat membuat klasmen atau papan skor untuk kasus-kasus korupsi. Dengan peringkat ini ditentukan berdasarkan besarnya kerugian negara. Ini adalah bentuk humor gelap sebagai respon atas maraknya korupsi di Indonesia. Pemicu utama dari ini adalah mega korupsi. Fenomena ini meledak karena pengungkapan kasus-kasus dengan nilai yang tidak masuk akal, terutama kasus korupsi tata niaga timah dengan kerugian lebih dari 300 triliun. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, kasus di berbagai BUMN lainnya yang begitu banyak terjadi di Indonesia. Dan kenapa angka ini muncul? Kenapa ini muncul? Ini karena angka yang fantastis dengan nilai kerugian negara ratusan triliun terlalu besar dan abstrak sehingga sulit dicerna oleh akal sehat publik. Lalu paparan konstan. Masyarakat terus-menerus terpapar berita pengungkapan kasus korupsi baru, seolah-olah tidak ada habisnya korupsi di Indonesia. Dua sebab tadi akhirnya bermuara pada psikolog learning atau tugas psikologis. Publik menjadi mati rasa dan beralih ke sarkasme. Kita akan menganalisis dampak dari ini semua. Makna di balik sarkasme ini bukan sekedar lelucon. Ini adalah cerminan frustasi kolektif dari masyarakat. Bentuk kelelahan publik, public fetish terhadap korupsi yang sistematik, dan juga gejala krisis kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Dampak ganda akibat fenomena ini dengan sisi positif sebagai bentuk protes digital yang kreatif dan menjaga isu korupsi tetap populer agar tidak mudah dilupakan. Sisi negatifnya, ini berbahaya jika berubah menjadi sinisme aktif, yaitu pandangan bahwa semua percuma dan tidak ada harapan. Sinisme dapat menunjukkan sikap tidak peduli. Ini adalah kondisi terburuk dalam korupsi, di mana masyarakat itu diam. Di akhir ini kita akan menyimpulkan dari fenomena kasus liga korupsi ini. Ini merupakan sinyal darurat, sebuah termin kritis. Liga korupsi adalah cermin kritis dan sinyal darurat dari publik yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah secara fundamental dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya dengan ini mengajak para teman-teman semua, para penonton, untuk tidak boleh berhenti hanya di level sarkasme. Tidak boleh hanya sebatas ucapan. Kita harus salurkan energi dan frustasi ini menjadi aksi yang konstruktif. Tuntut pada akuntabilitas dan transparansi yang nyata dari para penegak hukum. Ini dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari lingkungan legal korupsi kecil di lingkungan kampus. Kita adalah mahasiswa. Kita mulai dengan stop plagiarisme.
Kita mulai dengan stop titik absen. Kita mulai dengan stop perilaku tidak jujur lainnya. Itu aja untuk video ini. Saya Jenal Arifin. Semoga video ini dapat menumbuhkan rasa pengagungan pada dari masyarakat kita. Sehingga kita semua untuk melawan Liga Korupsi ini dimulai dari lingkungan terkecil, dimulai dari lingkungan keluarga, dimulai dari lingkungan masyarakat, dimulai dari lingkungan kampus dan lainnya. Saya ucapkan terima kasih pada semua penonton yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jenal Arifin, sampai jumpa.